benteng Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca kalimat la ilaha illallah dengan keadaan apapun dia, seorang pedagang yang merugikah, seseorang yang jatuh jabatannya kah, di dalam kondisi apapun dia, ketika ia membaca kalimat la ilaha illallah dengan khusyuk dan ikhlas, maka akan nyaman hatinya. Tak ingat lagi dengan kerugiannya, tak ingat lagi dengan hinaan orang, tidak ingat lagi dengan apapun masalahnya. Itulah tanda orang yang sudah masuk ke dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Rotib Banten Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'd. Al-mukarram wal mukarramun, pimpinan majlis Ar-Ratib beserta jajaran pasukan pengikut, sahabat, para peserta, para pengikut, para sahabat yang ada dalam ruang lingkup cinta dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para asatidz, para masyayikh, para santri, yang mudah-mudahan kemuliaannya Allah tambah amin, keberkahan umurnya amin, keberkahannya ditambah lagi amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang senantiasa ada dalam lindungan maghfirah Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, serta saya hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya pada kita, baik nikmat usuliyah maupun nikmat furu'iyah, nikmat zahiriyah maupun batiniyah, nikmat sehat rohani maupun jasmaniyah, sehingga pada malam ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat duduk berkumpul bersilaturahim dalam acara yang mudah-mudahan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan, kita tilawahkan kepada manusia yang digariskan oleh Allah turun ke alam dunia beserta Al-Quran, manusia yang layak dijadikan pimpinan seluruh kaum manusia yang berada di dalam hati-hati yang senang gemar mencarinya, dan satu-satunya makhluk yang dapat memberikan pertolongan kepada kita di yaumil qiyamah, serta kita nantikan pertolongannya, yakni Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kondit langsung ini pertama saya perwakilan dari keluarga meminta maaf atas keadaan tempat, keadaan jamuan serta suasana yang mungkin kurang berkenan, tidak sesuai ekspektasi dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya mohon maklum. Yang kedua, saya kalau mengucapkan terima kasih dulu malu, soalnya jauh dari yang diharapkan. Pertama permohonan maaf tentu, yang kedua ucapan terima kasih yang luar biasa, karena kami di sini awalnya hanya berangkat dari keinginan
bisa ke ayah mantap manggil majelis tarotib hoyong kasumpingan hoyong keberkahan di dia. Alhamdulillah dicumponan, alhamdulillah mengenai tiasa sasarangan di dia sugan jeung sugan hari kutos kesumpunan kieu mah kalebet kana kalimah al-mar'u ma'aman ahabba. Sok sanajan sakali dua kali kurang di dieu nu sanes mah majelis tarotib sudah didawamkan tiap minggu. Mudah-mudahan kita termasuk kelak disatukan, mudah-mudahan kitanya bisa nebeng, mudah-mudahan kitanya bisa ikut ngumpul kepada para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, harapan. Mudah-mudahan tempat ini dengan diadakannya kegiatan seperti ini walaupun mungkin tidak dapat dirutinkan atau belum dapat dirutinkan, tempat ini termasuk kepada kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Mudah-mudahan keyakinan saya banyak kejadian bukan 1-2 kali ketika sholawat itu menandakan Rasulullah datang kepada tempat itu. Hanya saja tidak semua orang dapat melihatnya. Keyakinan saya, mudah-mudahan tempat-tempat yang dibacakan sholawat di dalamnya, rumah-rumah yang dibacakan sholawat lantunan memuja salam kepada Rasul, didatangkan Rasul kepada tempat itu, niscaya tidak ada lagi yang lebih pantas tempat itu melainkan dipanggil tempat yang terang benderang. Mudah-mudahan tempat ini termasuk ke dalam kalimat laisa muhtajan ila syururi. Yang terakhir, saya ini pesan dari ibu sekalian lil barakah. Di belakang ini orang tua saya almarhum almarhumlah insyaallah curang. Ceritanya kemarin pas lagi sakit, kan coba kamu lihat tukang di belakang itu lagi mau bikin fondasi, kamu atur aja gimana terserah fondasinya. Saya bilang mau kayak gimana fondasinya, masa kamu ngatur fondasi aja nggak bisa. Akhirnya saya bikin sama tukang, fondasinya aja belum beres, baru setengahnya. Orang tua saya tinggalin. Saya bilang curang ini namanya bukan mau bikin, ini namanya masih PR. Akhirnya saya setelah melewati beberapa hari, beberapa waktu, pikir sana sini sudah mulai anduknya. Ini bangunannya belum selesai, udah ada yang nginep. Anda bingung, ini gimana ceritanya? Diselamatin aja, diresmiin aja belum, udah ada yang nginep, gimana nih urusannya? Terus bukan cuma nginep, mereka nanya kapan mau mulai ngajinya. Saya bilang niatnya juga kan mau tidur, ya tidur silahkan. Kalau minta ngaji nanti dulu peresmian. Saya perwakilan dari keluarga besar mendoa khususnya kepada antum sekalian, para habaib, umumnya kepada bapak ibu yang hadir di sini. Kalau memang adanya titipan amanah dari Allah ini bisa membawa saya futuh, bisa membawa saya taqarrub, bisa membantu saya istiqomah, saya mohon kepada Allah diadakan, dibanyakan. Tapi kalau ternyata adanya mereka ini hanya menjadi fitnah, baik fitnah di dunia maupun fitnah di akhirat, tidak dijadikan pribadi saya pribadi yang amanah, bukan mendekatkan saya kepada Allah, malah menjauhkan, tidak menjadikan saya pribadi yang istiqomah lillah, lebih baik dihilangkan, lebih baik disepikan tempat ini, lebih baik tidak dihadirkan orang-orang yang tidur di tempat ini. Membantu doa dari antum para habaib sama dari bapak ibu sekalian. Cukup sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awalu bila ibtida, al-akhiru bila ibtihak. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, Sayyidina wa maulana Rasulillah Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khairi dawa bi kulli saqamin wada, rahmatan wa sifat
في السر والجلاء وعلى آله وصحبه ما لم ترضى وسماء ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fatih, anak daripada Bali, juga kepada sesepuhan. Saya hormati semua yang hadir pada malam hari ini. Saya bukan untuk bernasihat ataupun bukan berceramah, mungkin hanya berbagi cerita. Alhamdulillah telah diundang kemarin. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan apa yang diniatkan Ustaz Fatih dan ibunda keluarganya Allah jaga, Allah dengar, Allah mudahkan, dan segala niat-niatnya bermanfaat untuk kita punya masyarakat, untuk kita punya agama, dan mudah-mudahan bisa luas kepada khalayak ramai. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya ini luar biasa, seperti masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masa-masa kecil saya di sini, masa SMP, masa SMA saya sering hampir tiap hari dulu main sini. Mungkin beberapa orang pasti udah kan nggak asing mungkin kita ini. Moga-moga ya, cuma bedanya dulu sekarang dulu banyak orang malu. Iya. Perjalanan saya di sini, masya Allah, kita kenal yang namanya masjid, salah satu masjid tua juga di sini, Jahat. Ya sampailah duduk di sini. Mungkin Abu Ustaz belum ketemu, cuman sudah sempat belajar orang Abbas, santri abu-abu kan, juga salam, cium tangan, hormati sebagai guru di mana kita waktu itu masih sekolah. Dan mudah-mudahan dengan sabab kami bisa mencium tangan Abah Ali, dengan pernah duduk juga di majelis Abah Ali, menjadi sebab mata rantai tali Allah untuk sampai kepada Nabi SAW dan diakui oleh Nabi SAW. Dan juga kadang-kadang hidup juga begitu. Kita hidup di dunia, nanti pada saatnya kita sadar lagi kembali kepada kehidupan yang pernah Allah janjikan. Di masa kita belum lahir ke alam dunia, kita ini udah saling mengenal, kita ini udah saling mencintai, dan kita sudah berjanji mencintai Allah dan mencintai Nabi SAW. Cuman ketika masuk ke dalam rahim ibu, kita lupa akan cinta itu, kita lupa akan perjanjian itu, sehingga antar manusia ada yang saling tidak cocok, ada yang saling tidak akur, ada yang saling tidak nyaman, padahal dia sudah berjanji. Dan ketika sadar pun ruh kita, tubuh ini lepas, baru sempurna kita punya cinta. Begitupun sekarang mengalami keduduk lagi kembali ke sini setelah 13, 16, 17 tahun yang lalu, akhirnya duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Taman surganya Allah di mana dia disebut-sebut nama Allah, di nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kita mengambil tabaruk dari Abah Ali, sangat daripada punya guru yang luar biasa, Syekh Muhammad Yasin Muhisa Al-Hadani, tokoh mursyid hadis, muhaddisin yang seluruh dunia beliaulah yang unggul dalam mengumpulkan sanad dan matan hadis. Dan itu salah satu guru kita punya Abah Ali. Alhamdulillah. Tapi kalau narik ke atas lagi, itu nampaknya ke kaki saya lagi. Saya punya kakek namanya Sayyid Maulana Abbas. Itu dilahirkan tahun 1770-an di akhir abad 17 ya. Beliau salah satu gurunya Syekh Ahmad Khatib Amin Habaru. Sebelum beliau hijrah ke Mekah, sebelum beliau menjadi mufti pertama orang Nusantara yang menjadi imam di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita perjalanan Syekh Ahmad Khatib menjadi tokoh muslim dan masyhur di mana-mana. Tapi kan ingat ya, la basara kal masyhur fi hadzal mastur. Gak ada wali besar
kecuali di belakangnya ada wayang mastur. Kaki kita memang nggak terkenal, tapi punya manuskrip kitab-kitab yang ditulis tangan oleh beliau dan anaknya. Dan itu masih tidak dari daun-daun, masih udah kalau dipegang itu diskan kan, namanya udah 300 tahun itu kitab. Nah, Syekh Ahmad Khatib Al-Mikabawi punya sahabat wakilnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Albani. Ya kan, kita kenal sendiri dulu luar biasa pengarang Nasralibat. Dan Syekh berdua ini punya murid yang kita kenal masyhur, yaitu Syekh Hasim Asy'ari pendiri NU, juga Syekh Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Lalu turun sampai ke Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, sampai ke Abdali. Jadi kan secara langsung balik lagi kita punya ilmu, balik lagi kita punya sanad. Mudah-mudahan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran bahwasannya kita untuk berpegang kepada tali-tali Allah Subhanahu wa taala. Tali-tali Allah itu siapa? Yaitu para ulama, para al-auliya, al-habaib, dan orang-orang yang mempunyai rantai bukan hanya ilmu, pemikirannya, hatinya, ruhnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan bercerai-berai. Ini ajaran Nabi dan perintah Allah, kita suruh berkumpul untuk selalu memperkerat tali-tali Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat di mana sebelum kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ini seperti orang makhluk hidup di zaman Quraisy jahiliyah, enggak kenal yang namanya Tuhan, enggak kenal namanya petunjuk, sehingga orang gampang masuk dalam lubang api neraka. Turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk, memberi arahan, memberi tarbiyah sehingga manusia selamat dari murkanya Allah, selamat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kita berkumpul dalam nikmat, mengingat nikmat yang agung bahwa kita punya Nabi yang selalu meminta keselamatan kepada Allah untuk kita umat yang belum dia jumpai dan kita belum melihatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna malaka dzikra. Allah telah menyandingkan nama Nabi dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Man dzakaraka faqad dzakarani, man ahabbaka faqad ahabbani. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya ayuhan Nabi, siapa yang menyebut-nyebut namamu, mengingat namamu, maka sungguh dia hakikatnya mengingat aku, Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang mempunyai cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia hakikatnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita adalah orang-orang yang mengingat nikmat Allah, akan syukur kita punya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita punya cinta, sahabat kita mencintai kita punya guru. Karena seorang untuk masuk ke pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam harus melalui pintu seorang guru yang mempunyai rantai tali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak akan dia bisa berjumpa Nabi sebelum dia mencintai gurunya, fana kepada gurunya, baru sampai kepada Nabi Rasulullah. Ketika dia fana kepada Nabi, maka dia akan fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang yang punya fana, dia selalu menyebut-nyebut gurunya, dia selalu menyebut-nyebut nabinya, dan dia selalu menyebut-nyebut nama Allah sebagaimana Allah sudah memanggil kita, sebagaimana Nabi sudah memanggil kita, sebagaimana guru-guru kita memanggil nama kita, berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita dunia wal akhirah. Semoga perkumpulan ini perkumpulan yang dipandang oleh Allah, perkumpulan yang dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan yang dimana guru-guru para saleh, para aulia Allah melihat kita dan membimbing kita hingga kita mampu berjumpa wajah-wajah yang suci, yaitu wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitahuan ke teman-teman majelis menyebutkan pengajian Majelis Banten Maulid pertama ya di BJB di Bojong Bunda kawasan sini. Maulid diharap berdirinya lebih awal. Maulid perdana kemudian di bulan untuk rencana harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grill.